Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah penyelenggara kehidupan, kami anak-anak-Mu kini mengaturkan kembali syukur kepadamu atas segala berkat dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Semoga kami boleh menerapkan kembali apa yang difirmankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang yang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup adalah pilihan. Demikian judul renungan saya pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup tentunya orang mempunyai pilihan kemana tujuan arah hidup mereka. Setiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Berani memilih harus berani juga menghadapi atau menerima konsekuensi dari setiap pilihan yang dipilih. Injil hari ini memberitakan tentang Yesus mengutus ke-12 rasul. Yesus mengutus ke-12 muridnya pergi berdua-dua dengan pesan jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Yesus ingin agar mereka sepenuhnya mengandalkan Allah. Mereka hanya boleh membawa tongkat dan alas kaki untuk bergerak lebih cepat. Mereka boleh menerima uluran tangan dari orang yang menawarkan tumpangan, tetapi dengan catatan tidak boleh memilih-milih tumpangan. Jika ditolak pun, para murid harus menerima dengan lapang dada, lalu pergi dan kebaskan debu sebagai peringatan. Dengan pengebasan itu, mereka membuang segala kotoran dari daerah itu yang menajiskan dan mendatangkan hukuman Allah. Maka, sehubungan dengan pengutusan para murid, pengebasan debu merujuk pada peringatan agar orang merenungkan sikapnya dalam menanggapi pemberitaan Injil. Menolak pemberitaan itu berarti menolak tawaran penyelamatan Allah. Untuk itulah Yesus mengutus para murid pergi berdua-dua. Yesus mengutus para murid pergi merasul berdua-dua dan tidak melakukannya seorang diri saja. Karena itu, mari kita bekerja sama, baik yang berjubah maupun yang tidak berjubah,
dalam memberitakan Injil. Merasul bukan saja pekerjaan kaum berjubah saja, melainkan menjadi pekerjaan semua murid Kristus dengan lebih mengandalkan bantuan Allah daripada kemampuan sendiri. Para murid memilih untuk menjadi rasul Yesus, dan mereka menerima setiap konsekuensi yang dipilihnya. Semoga Allah Bapa sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.